Halo semua, kembali lagi bersama aku Tinkerlist, channel di mana kita ngomongin tentang perfilman. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul dan thumbnail, aku bakal ngomongin tentang What I Watched in January 2023 edition. So, di bulan ini aku ada banyak banget nonton film dan series karena lagi libur kuliah ya. Meskipun sebenarnya aku lagi ada acara juga kemarin, tapi tetap aku jalanin ya. One day, one movie. Alright, without further ado, mari kita langsung capcus ke series dulu kali ya. Jadi aku telat, baru nonton Only Murders in the Building Season 2. Big fan of the first season. Menurutku season yang kedua juga sama entertainingnya. Plot twist dibalik plot twist menuju ending yang khas Only Murders in the Building banget. Selena, the Martin Brothers, Tina Fey, it is such an amazing job. Kayaknya tingkat kesukaanku sama season yang baru ini sama seperti season sebelumnya deh. Really can't wait for season 3 karena ada Meryl Streep, Paul Rudd, dan mungkin guest star lainnya. Who knows? Jadi film pertama yang aku tonton di tahun 2023 untuk memulai tahun baru yang happy-happy kemarin itu ya. Jadi aku memutuskan untuk nonton film yang happy, kocak, dumb but funny, yaitu Mr. Bean's Holiday. Yang seumuran sama aku pasti tahu persis lah ya film ini dari awal sampai akhir. So, I don't need to explain anymore. Ini childhood memory banget. Bahkan setelah nonton di film, aku masih pengen throwback dan nonton episode Mr. Bean yang lainnya. Oke, film kedua yang aku tonton adalah The Pale Blue Eye. Satu-satunya alasan kenapa aku nonton di film gara-gara ada Christian Bale-nya sebagai pemeran utama. And I am such a huge fan of him. But this movie kayak gak ada yang bisa diomongin gitu. There's not much to say. Well, there's actually a lot, starting from what's wrong with Christian Bale agency / manager because his 2022 filmography was not good. The movie is just your average long dark mystery movie which I don't really give a damn for honestly. Oke, film ketiga yang aku tonton adalah Banshees of Inisherin. Damn, this movie is good. Aku taruh film ini di ranking 3 film favorit aku di tahun 2022 kemarin. Because kayak kalian adakah yang belum nonton film ini? Sebenarnya aku tuh gak perlu jelasin panjang lebar lagi ya, karena film ini udah terbukti bagusnya sampai masuk banyak nominasi Oscar. Jadi ya kalau kalian belum nonton, please give it a shot. Aku gak mau kalian ketinggalan masterpiece ini. Meskipun emang terlihat boring ya mungkin dari sinopsisnya, dari posternya, tapi sebenarnya nggak sama sekali kok. Menarik banget plotnya, karakter developmentnya, dan semua diantaranya. Next film yang aku tonton itu Jumanji The Next Level. Oke, karena aku kembali dalam fase butuh dumb funny movie lagi. Dan kalau nggak salah film Jumanji itu waktu itu lewat timeline Twitter aku gitu. Jadi aku nonton karena aku belum pernah nonton and I loved it. Honestly film-film kayak gini di aku tingkat rewatchability-nya tinggi banget sih, karena kayak humornya tuh dapet banget gitu, joke-nya dapet banget. Aku ngerasa terhibur, lawa, seru, also Karen Gillan's body. Oke, film kelima yang aku nonton Jumanji lagi, tapi yang satunya yaitu yang Welcome to the Jungle. I know, aku nontonnya kebalik. Harusnya yang ini dulu baru yang The Next Level. Kenapa? Karena aku gak expect gitu aku bakal suka sama film Jumanji. Aku pikir dengan nonton satu aku udah puas, ternyata nagih cuy. Fun fact, aku waktu nonton ini kayak deja vu gitu kan. Gue kan pernah nonton film ini gitu sebelumnya, tapi itu kayak belum, kayak pernah. Tapi setelah aku nonton sampai mungkin pertengahan kedua, aku baru nyadar kalau aku udah pernah nonton film ini waktu SMP dulu. Kalian juga pernah gini gak sih? Jadi kalian pikir kalian belum pernah nonton satu film, tapi ternyata setelah kalian tonton, kalian ternyata udah pernah nonton itu film. Let me know di komen ya. Next, film ke-6 ada Noktah Merah Perkawinan. Oh my god, so freaking good.
And I guess review aku di Letterboxd udah cukup menjelaskan ya experience aku dari film ini. But honestly, almost every aspect of this movie is perfection. Good job untuk perfilman Indo deh. Film ketujuh ada Cabin in the Woods. Okay, please, don't slander me. Aku tahu aku nge-rate-nya cukup di bawah rata-rata. Jujur aku juga nggak expect bakal nggak suka sama film ini karena dari semua orang yang aku tahu udah pernah nonton film ini, mereka semua suka. Tapi kalau aku pribadi emang ada suatu pet peeve di film. Spoiler alert by the way. Aku tuh nggak suka film yang awalnya tuh realistis banget gitu. Awalnya tuh kayak mudah dipercaya, kayak real gitu. Tapi towards the end atau paruh kedua film itu tiba-tiba berubah genre jadi fantasy. Sebenarnya lo kalau mau bikin film tuh kayak kalau fantasy aja gitu loh. Sepanjang film kalau real ya real aja gitu sepanjang film. Aku nggak suka yang kalau tiba-tiba switch genre kayak ini. Karena menurutku a bit unrealistic. Ya, I know, namanya juga film, tapi it's just my personal pet peeve. Dan ya, kedelapan ada Strange World, film Disney, gak menarik, gak seru, gak ada faedahnya. Oke, film ke-9 ada Where the Crawdads Sing. Guys, I honestly like this movie. Padahal ekspektasi aku sebenarnya udah low banget karena dari review yang aku baca di Letterboxd semua bilang kayak meh. Mungkin emang B aja ceritanya, cuman emang ketolong gitu sama Daisy Edgar Jones sama Harry Dickinson juga. Btw aku secara nggak sengaja udah nonton semua film dia di tahun 2022 deh. Yang ke-10 ada Her, film yang diperanin sama Joaquin Phoenix sama Scarlett Johansson. My first time watching this almost classic movie and jujur aja nih, I know this movie is objectively good. Jadi secara objektif ini film tuh bagus. Aku tahu gitu, aku sadar. I mean rating di Letterboxd, Rotten Tomatoes udah menjelaskan semuanya ya. Acting Oscar winner Joaquin Phoenix juga nggak usah ditanya lagi, but untuk aku it just doesn't work for me. Karena romansnya tuh over the top banget. Apalagi aku dasarnya udah anti-romantic banget anjay. But I find myself susah connect ke karakter utamanya. That's why personally this movie just doesn't work for me. Film ke-11 yang aku tonton ada Curious Case of Benjamin Button. Akhirnya dengan aku nonton film ini, watchlist filmography David Fincher aku udah komplit. Selain Mank dan Alien karena jujur aku gak tertarik. Dan honestly I love this movie. I honestly love everything David Fincher, but tema filmnya unik, perfect storytelling, perfect narrative, incredible acting from Brad Pitt, Cate Blanchett, and other actors. I really wanted to rate it higher guys, tapi mengingat ada Seven dan Gone Girl sebagai filmnya Fincher yang lain, dan menurutku film ini gak sebagus dua film tadi, jadi aku rate-nya segitu aja. Oke, film ke-12, film baru, Bones and All. Thank you to this film karena dari film ini aku akhirnya berhasil tertarik juga sama Mas Timothy. Dia di sini karismatik banget ya. Oke, sorry. Dia di sini karismatik banget. I thought I was the only one. I don't want to hurt anybody. Famous last words. Bagus banget juga actingnya. Taylor Russell juga, terakhir lihat dia di Escape Room, and look how much she's grown guys. One of the most underrated film of 2022 maybe. Padahal disutradarai sama sutradara Call Me By Your Name. Sinematografinya bagus banget, estetik gitu looknya. Cuma yang jadi biggest concern aku adalah ini film kurang di storytellingnya. Too many things atau sequence yang happening in one movie, jadi transisi dari satu part ke part yang lain itu terlalu cepat gitu. Dan yang paling aku kurang suka juga adalah endingnya sih. Kalau aja endingnya selesai 10 menit sebelum the real ending, pasti bakal jauh lebih bagus sih. Endingnya tuh terlalu tiba-tiba gitu, kayak beda film. Kayak tiba-tiba tuh beda film gitu. Aku gak mau spoiler ya, kalau kalian kepo tonton aja sendiri deh. Oke, film ke-13 ada All the Bright Places. I don't even know why did I watch this movie, tapi waktu aku scroll review di Letterboxd,
Kenapa pada nggak suka acting Elle Fanning ya? Padahal menurutku banyak aspek yang lebih kurang di film ini daripada acting si Mbak Elle Fanning. Film ke-14 yang aku tonton ada Millie, remake dari film India dengan sutradara yang sama juga. Nggak tahu motivasinya apa, aku belum research, but it was a good survival movie. There's nothing much left to say. Oke, ini dia film yang aku pengen bahas banget. Nightcrawler, finally. Aku nonton juga masterpiece Jake Gyllenhaal yang ini dan aku, as expected, aku suka banget. Intense, suspenseful, dan dibangun juga dengan acting, plot, dialog, karakter tokoh yang baik. Jadilah film ini guys. Buat kalian yang film bro banget nih pokoknya dan belum nonton, kayaknya gak ada sih, kayaknya semua udah nonton, ayo nonton Nightcrawler. Aku yakin kalian bakal masukin Jake ke dalam list aktor favorit kalian. Film ke-16 yang aku tonton ada Baby Driver. Ini juga salah satu film yang storytellingnya bagus, antar sequence tuh mulus banget gitu. Jadi bikin kita terpaku terus sama layar, bikin penasaran apa yang akan terjadi berikutnya. Part actionnya juga seru abis, gak kebayang kalau aku nonton ini di bioskop dulu. Tapi sayang seribu sayang ada 2 aktor di film ini yang problematik, jadi terserah kalian mau nonton atau enggak. Film ke-17, film 2022 juga ada Triangle of Sadness. Oke, jadi mulai dari film ini dan seterusnya, mungkin sampai ke bulan Februari, aku akan maraton film-film nominasi Oscar ya guys. Biar aku bisa ikutan hype-nya gitu. Dimulai dari Triangle of Sadness ini, jadi sebenarnya aku nggak terlalu ngerti sih makna dari film ini. Terlalu intelektual kali ya buat aku yang kapasitas otaknya sangat terbatas ini. Tapi menurut aku di awal itu sebenarnya seru guys. Waktu part Harris Dickinson sama Charles B. Dean ribut itu seru loh. Endingnya juga Dolly DeLeon perfect. Tapi yang boring itu di tengah-tengahnya. Waktu part kapal gonjang-ganjing itu juga why nggak ngerti. By the way, #justice for Dolly DeLeon, #rip Charles B. Dean. Ke-18 ada To Leslie. Obviously, aku nonton ini karena nominasi Best Lead Actress nomination Oscar, jadi aku pengen tahu nih ya. Karena, ya as we all know, dia di hate sana-sini, di Twitter rame banget. Aku kepo, apakah emang actingnya dia tuh kurang gitu? Tapi ternyata enggak guys. Surprisingly, well, aku nggak kenal Andy Riseborough ya. Aku belum pernah nonton filmnya sebelumnya, dan aku nonton acting dia di sini, chef's kiss banget. Jadi dia memerankan seorang pecandu narkoba ya, dia seorang ibu juga. Dan di film ini secara garis besar nyeritain bagaimana struggle dia untuk menjadi ibu yang baik bagi anak laki-lakinya, sekaligus berperang melawan kecanduannya tersebut. The story is nothing new, tapi kalau kalian pengen tahu kenapa Andrea bisa masuk nominasi, coba deh, kalian pasti paham. Tapi at this point aku belum nonton The Woman King maupun Till atau film yang lain, jadi aku belum bisa bandingin sama snaps yang lain ya guys. Oke, film berikutnya ke-19 adalah Pearl. Unbelievable, gimana bisa aku baru nonton ini sekarang. I really liked it. Mia Goth, you're a 5-star Michelin, honey. Flawless banget gak sih actingnya dia di sini? The monologue, the I'm a star part, the ending. What an iconic queen. Sinematografinya juga, editingnya, Ty West is great, scoringnya juga top marko top lah semua pokoknya. Yap, itu semua adalah film yang aku tonton di bulan Januari 2023 kemarin. Kalau aku boleh kasih kalian rekomendasi, aku bakal rekomendasiin Pearl, Banshees of Inisherin, Curious Case of Benjamin Button, sama Jumanji. Kalau kalian butuh film yang ringan dan kocak. Dan ya, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka video ini, dan komen juga. Enaknya next aku bikin video apa lagi ya? Thank you so much for watching. See ya!